Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hersuno Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini seperti biasa, saya akan ngajak Anda ngobrol nih soal-soal yang sangat aktual. Ini walaupun sudah hampir Lebaran, tetapi isunya masih sangat menarik dan tentu saja yang paling heboh berkaitan dengan THR ASN ya, Bung Rocky ya. Ini masih ribut-ribut soal THR ASN. Tapi sebelum kita ngomong ke situ, ada sedikit update nih, Bung Rocky, berkaitan dengan BRIN yang kemarin yang sudah jelas bahwa Dewan Pengarahnya itu di bawah Bu Mega. Jadi ternyata itu di BRIN itu banyak sekali lembaga-lembaga yang bergabung. Ada LIPI juga dilebur ke situ, ada LAPAN, ada BPPT. Jadi ini betul-betul jadi lembaga yang sangat serius karena semua digabung situ. Dan ada isu yang lain juga berkaitan dengan soal 75 orang pegawai KPK yang sudah dipastikan tidak lulus, dan ini mau dibicarakan kata BAKN dengan Kementerian Menpan, mau diapain nih barang ini 75 orang itu, termasuk sahabat kita Novel Baswedan. Itu Bung Rocky. Saya kira Novel memang pantas nggak lulus dia. Oh iya. Karena dia nggak hafal nama-nama ikan. Dia hafal nama-nama koruptor itu. Jadi ini rumitnya kalau meritokrasi itu kapasitas mau diukur dengan kesetiaan. Kesetiaan itu seharusnya di belakang diujinya itu. Kan kalau orang diminta setia, ya dia akan bilang iya saya bersetia pada NKRI, pada birokrasi segala macam, mau berbuat baik itu. Jadi buat apa menanyakan hal yang di depan itu? Nah, mereka sebetulnya paham bahwa tapisan ini hanya dimaksudkan untuk menjaring sejumlah orang, bukan menjaring mereka yang lolos tes kesetiaan kebangsaan. Tapi mereka yang dari awal dicurigai tidak setia dan pada kebangsaan. Jadi hanya demi itu dilakukan tes sebetulnya tuh. Yang sebetulnya nilainya udah ditaruh duluan kan, si ini yang 75 ini dia nggak boleh lulus. Nah, supaya terlihat imparsial dibikin tes 300 orang tuh. Itu teknik yang kita hafal lah di luar kepala. Tapi dari segi momentum ini justru memperburuk sebetulnya memperburuk kultur di dalam KPK gitu, karena orang akan ingat bahwa ada diskriminasi di dalam pemilihan calon pegawai negeri di KPK. Hal yang sama berlaku tadi di Departemen Keuangan, orang melihat ada diskriminasi tuh, mentang-mentang di sekitar kasir, maka ASN kasir negara dapat 4 kali insentif, yang lain nggak dapat itu. Jadi kita lihat bahwa kelakuan kekuasaan, walaupun nanti dibantah lagi oleh KSP, seperti KSP membantah seolah-olah tidak ada perselisihan antara istana dan lapangan banteng, itu orang nggak yakin. Kan fungsi dari KSP adalah menerangkan keadaan itu, bukan untuk justru mengaburkan persoalan tuh. Ya tentu kita paham Miss Bakun sebagai tokoh Golkar mau dapat poin dengan mengangkat isu ini, itu hal yang biasa aja tuh, yang kita udah hafal lah gitu. Tapi yang lebih ajaib reaksi dari KSP itu. Jadi KSP selalu jadi semacam pemadam kebakaran aja, padahal sebetulnya memang sudah terbakar. Buat apa dipadamin kan? Lain kalau apinya itu masih di satu rumah merembet. Ini satu negeri udah terbakar itu. Bagaimana memadamkan kebakaran massal itu? Jadi sekali lagi poin saya adalah koordinasi kebijakan itu akhirnya berantakan karena tidak ada payung kepemimpinan. Kan nggak mungkin orang mempersoalkan Sri Mulyani tidak adil kalau dari awal orang tahu Sri Mulyani sebetulnya nggak pernah dapat poin untuk menjalankan kebijakannya kan, karena dia nggak otonom itu, dan dia pasti diganggu oleh partai-partai. Jadi saya tetap menganggap bahwa permainan politik hari-hari ini soal KPK, soal THR itu menunjukkan
sekedar menunjukkan ketidakmampuan istana untuk mengkoordinir isu itu. Ya, oke. THR, nanti kita dalami isunya. Tapi saya tadi berpikir ini bagaimana nasib 75 orang yang tidak lolos assessment ini ya, wawasan kebangsaan. Tadinya saya berpikir kan BRIN ini jadi gemuk sekali. Di situ ada LAPAN, ada Batan, ada BPPT, ada LIPI. Itu kan besar sekali. Nah, 75 orang itu tadinya saya pikir kalau dimasukkan ke situ ke bagian inspektorat gitu, bagian pengawasan kan penting juga itu BRIN. Tapi saya begitu ingat bahwa di situ ada Bu Mega sebagai ketua Dewan Pengarah juga, dipastikan mereka tidak akan diterima lagi karena persoalannya kan persoalan wawasan kebangsaan itu, Bung Rocky. Ini BRIN artinya dia jadi semacam super body juga, karena menyatukan berbagai macam tenaga riset, bahkan sampai ke daerah. Tuh saya baca daerah berhak untuk membuat BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah itu, tapi dengan kontrol dari pusat. Jadi buat apa otonomi penelitian itu tetap dikontrol oleh pusat, oleh Ibu Mega sebetulnya itu. Nah, saya menduga bahwa ini sebetulnya satu paket juga dengan apa yang lagi dilakukan di KPK, supaya para peneliti yang terduga punya afiliasi dengan tokoh-tokoh kritis itu tidak boleh masuk sampai ke daerah tuh. Kan itu soalnya kan, jadi kontrolnya dari pusat sampai daerah. Bagaimana mungkin pengawasan itu harus dieratkan dari pusat sampai daerah kalau tidak ada motif untuk menghalangi mereka yang dituduh radikal. Ya. Karena bagaimanapun ini lembaga riset yang sifatnya rahasia, sifatnya rumus formula segala macam. Benar. Jadi mulai dikembangkan wacana bahwa lembaga riset ini harus bebas dari kaum radikal gitu. Kira-kira begitu intinya kan. Aduh. Seru. Oke. Jadi yang 75 orang ini udah pasti tercium, jangankan dia mendekat, tercium aja udah pasti diusir. Bukan diusir oleh BRIN, tapi diusir oleh BPIP, karena BPIP sebetulnya adalah pembuluh darahnya BRIN itu. Ya, oke. Jadi kita nggak perlu kaget ya kalau pola assessment semacam ini juga akan berlaku di tempat-tempat lain, dan saya kira mungkin prioritas pertama BRIN ya yang akan berlakukan semacam itu. Ya, itu litsusnya di situ, penelitian khusus ada pada BRIN. Nanti kemudian menyebar ke, saya kira lembaga-lembaga lain juga akan mengalami pembrinan, diberinkan. Setelah itu baru partai politik itu udah pasti berlanjut. Nanti belakangan jurnalis dan youtuber juga akan masuk di dalam aturan tambahan bahwa BPIP berhak untuk mengawasi pemimpin redaksi dan pemilik akun-akun YouTube itu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik yang tadi cukup serius, adanya isu bahwa terjadi perbedaan pandangan antara bukan pandangan ya, perbedaan pendapat antara Sri Mulyani dengan Presiden Jokowi. Tadi kan kalau Anda sebut Miss Bakun politisi Golkar yang mencuatkan isu ini kan Miss Bakun, meskipun sebenarnya Miss Bakun juga melihat adanya petisi yang sekarang ini saya kira terus bertambah. Ini petisi ini kelihatannya dibikin oleh ASN dengan akun yang anonim yang mereka memprotes karena THR mereka kan disunat, tunjangan tukin itu insentif ya, tunjangan apa ya, itu tidak ada, jadi hanya jumlahnya kecil, hanya yang melekat saja. Dan kemudian seperti yang kita tadi bahas juga ada bantahan dari KSP. Tapi satu hal menurut saya, lepas dari ada motif apapun dari Golkar, kemudian ada pembelaan dari KSP, satu hal yang kita bisa mengkonfirmasi bahwa kas pemerintah itu sedang kosong gitu. Jadi kemudian Bu Sri Mulyani memilih-milih, yang gue kasih bonus banyak ya orang yang memasukkan duit banyak ke negara, sementara yang nggak masukin duit enak aja mau sama dapat gede gitu kan kira-kira. Itu pasti cara berpikir Sri Mulyani begitu tuh kan. Dulu juga Departemen Keuangan diistimewakan sistem penggajiannya karena dianggap harus bekerja keras dengan ketelitian segala macam, hal yang normal tuh. Jadi insentif diberikan pada wilayah-wilayah yang beban kerjanya itu mengandung resiko lebih besar. Itu hal yang standar.
Tapi yang jadi soal adalah THR. THR itu kan udah standar, orang mau beli apa pada THR, nggak perlu lagi dihitung insentif dari si pegawai kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya dikaitkan dengan pemberian THR lalu atas dasar itu Departemen Keuangan memilih untuk mengunggulkan mereka, itu artinya pegawai Departemen Keuangan itu dia mau merayakan Lebaran lebih panjang dari ASN lain karena uangnya lebih banyak. Kan bukan begitu kan? Kan tetap aja kebutuhannya sama itu. Jadi ini soalnya. Tapi lepas dari itu semua, memang menunjukkan bahwa penghematan itu akhirnya menimbulkan kecurigaan tuh. Karena Golkar mungkin menilai bahwa ada yang nggak benar di dalam cara pengelolaan keuangan soal THR ini. Tapi karena nggak punya akses untuk mempersoalkan akuntansinya, maka langsung disamber pada isu yang lebih besar itu, bahwa itu presiden sebenarnya nggak setuju tuh. Jadi isu politiknya lebih dahulu diucapkan daripada isu akuntansinya tuh. Ini sama dengan kalau kita bayangkan kekacauan di dalam rejim itu kayak kita nonton film The Godfather itu, yang saling intrik di antara keluarga sebetulnya karena sumber pemasukan ekonominya makin terbatas tuh. Jadi kita lagi tunggu sebetulnya bagaimana penyelesaian secara mafioso problem-problem di dalam kekuasaan. Saya mau terangkan itu sebagai perbandingan karena yang terjadi hari-hari ini adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh saling tidak percaya di istana tuh. Nah, KSP seolah-olah mau keluar sebagai penyelesai masalah, padahal KSP adalah bagian dari masalah itu sendiri tuh. Karena orang nggak percaya apa yang diterangkan oleh KSP. Saya kira itu situasinya kira-kira semacam perebutan aset yang udah sangat sedikit di antara keluarga besar mafioso. Ya, ya. Jadi begitu ada kesempatan karena mereka sebenarnya saling mengintai itu kemudian saling menegasikan lah, karena kalau politik ya, kalau mafioso mungkin saling tembak gitu. Tapi kalau ini tembaknya secara politik kan gitu, saling menembak secara politik dan kemudian bagi kita yang di luar kita ini menikmati saja ya suguhan-suguhan gitu. Karena sepertinya saya nonton film saya Godfather betul-betul menarik. Berseri-seri kan Bung Rocky film Godfather itu. Iya, Mario Puzo itu bikin 3-4 seri itu. Ya. Dan orang berupaya untuk paham sebetulnya bagaimana sebuah keadaan itu akhirnya merusak psikologi manusia gitu kan. Dan kemudian dicari cara untuk memperbaikinya lagi. Demikian juga yang terjadi di istana hari ini. Situasi psikologinya sama itu. Karena Don Corleone-nya sebetulnya nggak berdaya lagi tuh. Itu sama dengan seri pertama Godfather, ketika Don Corleone-nya selesai meninggal, maka keluarganya berantakan itu dan berupaya dieratkan lagi oleh Don yang baru. Sekarang kita belum punya Don yang baru, sementara Don yang lama udah paralyzed, udah lumpuh. Jadi kalau saya terangkan bahwa Presiden Jokowi akhirnya tidak lagi mampu untuk melihat mana yang bisa dia percaya, mana yang enggak. Kan mestinya dia anggap bahwa nggak mungkin Misbakun itu berkelahi dengan Sri Mulyani. Kan ini satu kabinet tuh kekuasaannya tuh. Tapi faktanya terjadi. Jadi itu persis harus kita baca bahwa persaingan di dalam kekuasaan justru melebar ketika sumber daya makin sedikit. Dan itu menerangkan bahwa politik kita sebetulnya dikelola secara sangat oportunistik aja tuh. Orang yang seharusnya bersahabat di dalam membuat kebijakan lu saling jegal gitu. Dan ini pertanda bahwa keretakan itu udah tidak bisa ditambah lagi dengan cara apapun, karena udah masuk pada isu yang paling isu yang paling real. THR itu isu yang paling real tuh. Lalu ASN juga isu yang paling real tuh, karena menyangkut nasib orang untuk masuk dalam pekerjaan yang orang yang 75 ini kemudian justru lebih percaya analisis FNN daripada keterangan Mendagri atau Menteri Aparatur Negara nanti kan. Jadi kemampuan kekuasaan untuk merawat psikologi bangsa ini betul-betul hilang, dan itu potensi berlangsungnya pembusukan lebih dalam. Ya. Nah, kalau karena tadi Anda analoginya itu adalah Godfather dan Corleone itu,
nanti yang terjadi tiba-tiba yang muncul adalah figur yang tidak terduga gitu ya. Dan kalau dalam kosmologi Jawa di Indonesia itu disebut sebagai Satrio Piningit gitu. Kalau Satrio Piningit juga di hari-hari ini udah terlihat karena Satrionya itu tidak lagi dipinggit, dia langsung mau tampil gitu kan, berebut forum. Jadi bagus juga akhirnya kita sebetulnya sedang menapaki satu wilayah yang kita sebut wilayah tanpa kekuasaan itu, atau wilayah anomi. Karena setiap figur akhirnya membentuk kelompok sendiri itu dan mengintai apa yang lemah di tempat yang sama, di tempat dia bekerja yang sama, yaitu istana. Jadi Satrio Piningit yang sebetulnya digambarkan sebagai kekuatan misterius yang tiba-tiba akan muncul, sebetulnya udah muncul semua tuh. Termasuk yang sengaja pininggit dirinya sendiri, walaupun sebetulnya nggak ada wahyu datang ke dia kan. Kan Satrio Piningit mestinya ada wahyu Cakraningrat yang datang di tubuhnya lalu bercahaya tuh. Nah ini semua merasa bisa jadi Satrio Piningit. Ya oke. Tapi satu hal saya kira kita perlu memberi tip pada viewer kita kalau membaca berita-berita semacam tadi itu, ketika ada disebutkan bahwa ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Sri Mulyani, ada bantahan dari KSP, saya kira nggak usah terlalu pusing terus melihat mana siapa yang benar siapa yang salah. Sebaiknya dinikmati saja gitu ya, Bung Rocky. Itu tips yang paling bagus tuh. Nanti orang bertanya ini siapa yang benar sih, nggak ada tuh. Semuanya tidak benar gitu. Yang benar ada tunjuk poin. Oke. Baik. Jangan lupa subscribe dan share tunjuk poin untuk mendapat pencerahan dari situasi yang, kalau dalam bahasa Kejawanya ini wayangnya kan ini mulai goro-goronya, ada kan goro-goro, Bung Rocky. Ya. Oh, goro-goro artinya kekacauan gitu. Yes. Dan biasanya kalau sebelum goro-goro itu dimulai, kemudian munculnya para punokawan, jadi lucu-lucuan begitu duluan, Bung Rocky. Jadi itulah yang disebut goro-goronya, para Petro, Bagong, Ratu Semar itu muncul semua, dan kemudian bercanda-bercanda, lucu, bercanda. Kalau orang Jawa nyebutnya itu guyon-guyon parikeno, itu apa? Bercanda tapi mengena gitu, bercanda-bercanda tapi serius gitu. Nah itu yang terjadi saya kira itu kita jadi, makanya paling tepat tipnya tadi nikmati saja. Gitu. Oke, nikmati melalui tunjuk poin. Oke, thank you. Harus Arif, yeah.